bersyukur atas limpahan nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari Senin 14 Juni 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Gia Rahayuningsih dengan NIM 18030234046 dari Prodi Kimia jurusan Kimia Universitas Negeri Surabaya akan melaksanakan presentasi tentang aliran informasi genetik untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Ibu Mirwa Adi Prahara Anggraini SSI MSI selaku dosen biokimia 2 yang telah memberi saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada materi kali ini. Baik, sebelumnya kita akan mempelajari tentang pengertian genetika. Apa sih genetika itu? Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat keturunan atau hereditas serta segala seluk-beluknya secara ilmiah. Unit-unit hereditas yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya itu disebut dengan gen. Gen adalah sekuen DNA yang panjang minimum tertentu yang mengkode urutan lengkap asam amino suatu polipeptida atau RNA dalam kurung mRNA, tRNA, dan rRNA. Pertama kali istilah gen diperkenalkan oleh Thomas Hunt Morgan, yaitu ahli genetika dan embriologi Amerika Serikat pada 1911, yang mengatakan bahwa substansi hereditas yang dinamakan gen terdapat dalam lokus di dalam kromosom. Dan menurut W. Johansen, gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas yang terdapat di dalam lokus gen. Seluruh metabolisme dalam tubuh diatur oleh gen. Jadi gen itu terdapat pada DNA dan DNA sendiri merupakan komponen penyusun kromosom. Berikut adalah struktur gen. Menurut Fred 2005 bahwa struktur gen itu tersusun dari daerah pengkode, promotor, operator, dan terminator. Yang pertama yaitu daerah pengkode, yaitu ekson dan intron yang mengkode RNA atau protein. Intron sendiri merupakan sekuen yang tidak mengkode asam amino, sedangkan ekson merupakan bagian yang dikode menjadi asam amino. Yang kedua yaitu promotor. Promotor adalah suatu urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural dan terletak di daerah upstream atau hulu dari bagian struktural gen. Promotor berfungsi sebagai tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase yang nantinya melakukan transkripsi pada bagian struktural. Yang ketiga yaitu operator. Operator merupakan urutan nukleotida yang terletak di antara promotor dan bagian struktural dan merupakan tempat pelekatan protein represor atau penekan penghambat ekspresi gen. Jika ada represor yang melekat di operator, maka RNA polimerase bisa jalan dan terus ekspresi gen tidak bisa berlangsung. Selain adanya suppressor, juga terdapat enhancer. Suppressor digunakan untuk menghambat, sedangkan enhancer digunakan untuk meningkatkan proses transkripsi dengan meningkatkan jumlah RNA polimerase. Namun letaknya tidak pada lokasi yang spesifik seperti operator. Ada yang jauh di upstream atau bahkan downstream dari titik awal transkripsi. Yang keempat yaitu terminator. Terminator itu dijadikan dengan struktur jepit rambut atau hairpin dan lengkungan yang kaya akan urutan GC yang terbentuk pada molekul RNA hasil transkripsi.
Perbedaan struktur gen pada prokariotik dan eukariotik. Pada umumnya sih struktur gen prokariotik dan eukariotik itu sama, namun tersusun dari bagian pengkode, promotor, operator, dan terminator. Perbedaannya hanya terletak pada bagian pengkode. Bagian pengkode pada prokariotik terdapat pada bagian intron yang tidak dapat diekspresikan, sehingga semuanya ekson, kecuali pada Archaebacteria dan Bacteriophage ada yang memiliki intron, sedangkan bagian pengkode pada eukariotik terdiri dari ekson dan intron. Aliran informasi genetik. Materi genetik adalah bahan-bahan atau materi yang berperan dalam penyampaian informasi genetik di dalam sel. Informasi genetik yang menentukan sifat atau karakteristik suatu organisme tersimpan di dalam molekul DNA. Molekul DNA tersusun dari ribuan gen. Setiap gen merupakan sandi genetik untuk setiap protein yang diproduksi oleh DNA. DNA sendiri itu atau disebut deoksiribonukleoid acid adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada keturunannya. Informasi genetik disusun dalam bentuk kodon yang berupa 3 pasang basa nukleotida. DNA merupakan polimer nukleotida di mana setiap nukleotida itu tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa. Polimer yang membentuk struktur 2 untai heliks ganda yang disatukan oleh ikatan hidrogen antara basa-basa yang ada. Terdapat 4 basa dalam DNA, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Adenin akan membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin akan membentuk ikatan hidrogen dengan sitosin. Jadi, adenin akan bergabung dengan timin dan guanin akan bergabung dengan sitosin. Kombinasi jumlah dan susunan yang terbentuk antara ikatan-ikatan basa ini memungkinkan setiap individu memiliki cetak biru genetik yang spesifik dibandingkan organisme lain. DNA pada makhluk hidup dapat ditemukan pada inti sel atau nukleus, mitokondria, dan klorofil. Sedangkan pada manusia, DNA ditemukan pada inti sel dan mitokondria. Selanjutnya yaitu RNA. RNA singkatan dari ribonucleic acid atau asam ribonukleat. RNA sendiri merupakan hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA merupakan polimer yang jauh lebih pendek dibandingkan DNA. Nukleotida RNA dibentuk oleh molekul gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen. RNA juga mensintesis protein. RNA merupakan rantai tunggal berbentuk pita dan tidak berpilin. Adapun struktur RNA sendiri yaitu terdiri atas rantai poliribonukleotida, yaitu adenin, urasil, guanin, dan juga sitosin. Dapat ditemukan di basa yang umum. RNA sendiri berada di dalam nukleus atau di dalam sitoplasma. RNA memiliki 3 tipe, yaitu RNA duta, RNA pemindah, dan RNA ribosom. RNA duta atau RNAD atau messenger RNA mRNA terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Fungsinya untuk membawa pesan atau kode genetik dari kromosom yang ada di inti ke sitoplasma. Yang kedua yaitu RNA pemindah atau RNAP atau transfer RNA tRNA. Terdapat dalam sitoplasma. RNAP memiliki peran untuk mengikat asam amino yang ada di dalam sitoplasma, lalu membawanya ke ribosom. Yang ketiga yaitu RNA ribosom atau RNAR atau ribosom RNA rRNA. Terdapat di dalam ribosom dan memiliki tujuan untuk mensintesis protein dengan menggunakan basa asam amino yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu polipeptida. Berikut adalah
perbedaan struktur DNA dan RNA. DNA sendiri yaitu memiliki double helix dan RNA satu helix. Berikut tabel perbedaan DNA dan RNA. Fungsi dari DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Fungsi RNA mengendalikan sintesis protein. Letak DNA pada inti sel, letak RNA pada inti sel sitoplasma atau ribosom. Komponen gula DNA deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Ukuran pada DNA itu lebih panjang, sedangkan RNA lebih pendek. Jenis basa nitrogen yang ada pada DNA yaitu purin, yaitu adenin dan guanin, gus-fosfat dan pirimidin. Pirimidin itu sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA yaitu purin, adenin dan guanin, dan pirimidin yaitu sitosin dan urasil. Kadar pada DNA itu tidak berubah, sedangkan kadar RNA berubah. Selanjutnya akan dibahas tentang ekspresi genetika. Ekspresi gen merupakan informasi genetik yang terdapat pada struktur DNA yang diturunkan kepada sel anak melalui proses replikasi DNA. Dan kemudian akan diekspresikan oleh proses transkripsi DNA menjadi RNA, dan kemudian akan dilanjutkan dengan proses translasi di mana RNA akan dikonversi menjadi protein. Jadi hasil akhirnya akan menghasilkan suatu protein. Hubungan antara molekul DNA, RNA, dan asam amino dalam proses pembentukan protein disebut dengan istilah dogma sentral biologi molekuler, yang dijabarkan dalam rangkaian proses DNA membuat RNA, lalu RNA akan membuat protein, dan dinyatakan dengan persamaan DNA menjadi RNA, kemudian menjadi protein. Protein sendiri adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari suatu rantai panjang asam amino atau lebih yang memiliki fungsi diantaranya yaitu mempercepat reaksi metabolisme, mereplikasi DNA, menanggapi rangsangan, memberi bentuk sel dan tubuh, dan memindahkan molekul dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Suatu protein terdiri dari minimum satu polipeptida panjang. Polipeptida pendek yaitu dengan ukuran kurang dari 20-30 asam amino. Biasanya tidak dianggap sebagai protein, tetapi disebut molekul peptida atau oligopeptida. Jadi untuk protein itu harus memiliki satu polipeptida yang panjang. Berikut adalah proses ekspresi gen, yaitu dimulai dari DNA replikasi, kemudian akan mengalami transkripsi menjadi RNA, dan akan dilanjutkan oleh translasi dan akan menghasilkan suatu protein. Berikut perbedaan sifat ekspresi gen pada sel prokariotik dan eukariotik. Pada sel prokariotik, sifat ekspresi gen mRNA pada sel prokariotik yaitu polisistonik. Hal ini berarti dalam satu transkrip terkandung lebih dari satu rangkaian kodon atau sistron polipeptida yang berbeda. Sedangkan pada sel eukariotik, gen mRNA pada sel adalah monosistronik, yaitu memiliki satu transkrip yang dihasilkan hanya mengkode satu macam produk ekspresi gen. Satu mRNA membawa satu macam rangkaian kodon untuk satu macam polipeptida. Berikut adalah proses sintesis protein dimulai dari replikasi. Pada proses replikasi, DNA akan menjadi DNA. Kemudian akan mengalami transkripsi dari DNA akan menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase.
kemudian akan mengalami translasi, yaitu DNA akan menjadi protein. Yang pertama yaitu replikasi DNA. Replikasi sendiri yaitu suatu proses pelipat gandaan DNA. Pada sel, proses replikasi DNA akan terjadi sebelum penggandaan. Dalam replikasi DNA menggunakan DNA polimerase yang dapat membantu pembentukan ikatan nukleotida penyusun polimer DNA yang akan terjadi pembalahan sel. Dan berikut ini yaitu proses replikasi DNA. Komponen pada replikasi DNA. Replikasi yaitu pada bahan genetik ditentukan oleh beberapa komponen utama menurut Amir DKK 2010, yaitu yang pertama DNA cetakan, yaitu molekul DNA atau RNA yang akan direplikasi. Yang kedua molekul deoksiribonukleotida, yaitu DATP, DTP, DCTP, dan DGTP. Deoksiribonukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu basa purin atau pirimidin, gula 5 karbon deoksiribosa, dan gugus fosfat. Yang ketiga yaitu enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang mengkatalis proses polimerisasi nukleotida menjadi untaian DNA. Enzim DNA polimerase memiliki fungsi yaitu mengkoreksi DNA yang baru terbentuk, membetulkan setiap kesalahan replikasi, dan memperbaiki DNA yang rusak. Adanya fungsi tersebut menjadikan rangkaian nukleotida DNA sangat stabil dan mutasi jarang terjadi. Yang keempat yaitu enzim primase, yaitu enzim yang mengkatalis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Yang kelima yaitu enzim pembuka ikatan untaian induk, yaitu enzim helikase dan enzim girase. Yang kelima yaitu molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka, yaitu protein SSB, yaitu single strand bridging protein. Yang ketujuh yaitu enzim DNA ligase, yaitu suatu enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen DNA. Berikut yaitu mekanisme replikasi DNA. Yang pertama yaitu konservatif, yang kedua semi konservatif, yang ketiga yaitu dispersif. Yang pertama secara semi konservatif, yaitu pita double helix molekul DNA lama akan membuka dengan bantuan enzim, lalu pada masing-masing pita DNA lama terbentuklah pita DNA yang baru. Yang kedua secara konservatif, yaitu molekul dari DNA yang lama tetap atau tidak membuka, lalu di samping setiap molekul DNA lama dibentuklah suatu molekul DNA yang baru. Yang ketiga yaitu secara dispersif, molekul DNA akan terputus menjadi beberapa bagian, kemudian pada setiap potongan tersebut akan dibentuk DNA yang baru. Berikut adalah proses semi-konservatif model. Tiap untai ini bertindak sebagai cetakan, dan kemudian akan dihasilkan 2 molekul DNA baru yang masing-masing terdiri dari 1 untai asal dan 1 untai yang baru. Dan berikut ini adalah proses dari konservatif, yaitu kedua untai asal sebagai template atau cetakan, kemudian dihasilkan 2 molekul DNA, yaitu 1 molekul asal atau parent, dan yang kedua yaitu 1 molekul baru. Kemudian yang ketiga yaitu model dispersif. Molekulnya seperti gambar berikut. Molekul DNA akan terpotong-potong saat replikasi, kemudian potongan tersebut akan melakukan replikasi dan terbentuk potongan yang baru. Potongan DNA asal dan yang baru akan membentuk 2 molekul DNA yang terdiri dari potongan-potongan DNA baru dan lama secara acak. Proses sintesis protein yang kedua yaitu transkripsi.
Transkripsi sendiri yaitu proses pembentukan molekul RNA menggunakan DNA sebagai cetakannya. Tidak semua DNA akan ditranskripsikan, tetapi hanya bagian tertentu saja, dan bagian tersebut disebut dengan gen. Keseluruhan DNA, baik gen maupun sekuensi DNA, bukan penyandi atau non-coding yang dikandung oleh suatu organisme itu disebut dengan genom. Luas DNA yang ditranskripsikan dibatasi oleh promoter dan terminator. Utas DNA yang digunakan sebagai cetakan bagi sintesis RNA disebut dengan utas cetakan atau template, sedangkan utas yang lain disebut dengan utas pendamping. Proses transkripsi menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu RNA duta, RNA transfer, dan RNA ribosomal. Ketiga jenis RNA ini berperan dalam proses translasi. Hanya mRNA yang akan diterjemahkan ke dalam protein. tRNA berperan sebagai molekul pembawa asam amino yang akan dirangkaikan menjadi polipeptida yang sesuai dengan sandi yang terdapat pada mRNA. Sedangkan rNA berfungsi sebagai salah satu penyusun ribosom. Berikut adalah proses transkripsi berlangsung dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi atau permulaan, yaitu terjadi proses RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Kemudian RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Pada tahap elongasi atau pemanjangan transkripsi, terjadi proses setelah rantai ganda DNA terbuka, maka RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 akson ke 3 akson sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Kemudian RNA akan membentuk pasangan basa adenin dan urasil. Kemudian proses terminasi atau pengakhiran transkripsi. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik, yaitu kodon. Hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Proses sintesis protein yang ketiga yaitu translasi, yaitu suatu proses penerjemahan urutan kodon pada mRNA oleh tRNA menjadi urutan asam amino. Proses ini terjadi di sitoplasma oleh ribosom. Ribosom terdiri dari 2 unit, yaitu unit besar dan kecil. Penerjemahan satu kodon akan menghasilkan satu asam amino. Translasi yaitu sintesis protein yang disutradari oleh template mRNA. Selama proses translasi, molekul asam amino dihubungkan bersama dalam bentuk rantai polipeptida yang kemudian akan dilipat gandakan menjadi protein. Ini adalah proses di mana ribosom sel membentuk protein. Translasi yaitu proses di mana mRNA ini akan yang dihasilkan oleh transkripsi yang menafsirkan untuk menghasilkan rantaian asam amino.
atau polipeptida yang nantinya melipat ke protein aktif. Dalam proses translasi yaitu terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan. Akan terjadi proses ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan codon inisiasi. Kemudian codon inisiasi ini akan atau disebut AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA antikodon dari UAC yang membawa asam amino metionin akan melekat pada kodon inisiasi AUG, dan tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. Dan tRNA sendiri itu fungsinya untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Berikut adalah gambar inisiasi pada translasi. Kemudian proses translasi yaitu elongasi atau pemanjangan, yaitu kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino kemudian akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Kemudian metionin ini akan segera lepas dari ribosom. Kemudian tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya, dan tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA yang terdapat pada ribosom subunit yang besar berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Berikut ini adalah proses dari elongasi translasi. RNA1 membawa antikodon AAA dan asam amino. Antikodon AAA berpasangan dengan kodon RNAM, pembentukan ikatan polipeptida, dan kemudian pemanjangan rantai polipeptida dan ribosom siap menerima RNA selanjutnya. Proses translasi yang terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran, yaitu terjadi proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop rRNA yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Kemudian protein yang telah disintesis akan mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Berikut adalah proses terminasi pada translasi.